Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ketika kita melakukan penelitian, tentunya kita sudah menyiapkan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Instrumen yang akan digunakan tentunya harus diuji dulu apakah instrumen tersebut valid atau tidak. Kemudian bagaimana reliabilitasnya. Nah, di sekarang yang pertama tentang uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesohihan suatu tes. Artinya, suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Misalkan kita akan mengukur tentang kemampuan pemahaman siswa, maka kita harus menyiapkan soal yang valid, artinya soal yang bisa mengukur kemampuan tersebut. Yang kedua, tentang reliabilitas, merupakan serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Artinya, ketika instrumen yang diberikan di SMPA itu akan menghasilkan hasil yang konsisten apabila instrumen itu diberikan di SMP B. Dan ini adalah interpretasinya. Artinya, koefisien reliabilitas atau R-nya kalau dimulai dari 0 sampai kurang dari 0,2, reliabilitasnya sangat rendah. Kalau dimulai dari 0,2 sampai kurang dari 0,4 itu rendah. Kalau dimulai dari 0,40 sampai kurang dari 0,60 itu sedang. Kalau dimulai dari 0,60 sampai kurang dari 0,80 berarti tinggi. Kalau R-nya itu dimulai dari 0,80 sampai kurang dari 1 berarti interpretasi reliabilitasnya itu sangat tinggi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misal seorang guru akan membuat soal untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa kelas 8. Sebelum digunakan, soal tersebut diuji cobakan kepada 10 siswa kelas 9. Berikut skor yang diperoleh dari hasil uji coba tersebut. Jadi sini ada 10 responden yang diberikan 4 soal. Dari hasil pemberian soal itu diperoleh skor ini ya. Kemudian tiap skor dari soal itu dijumlahkan. Artinya responden 1 mendapatkan jumlah skor dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4 itu 10 dan selanjutnya. Nah, dari hasil skor ini kita akan melihat bagaimana validitas dan reliabilitasnya. Nah, kita ini kopikan dari soal nomor 1, 2, 3, 4 dan jumlahnya. Semuanya dikopikan ke SPSS. Nah, ini dikopikan di SPSS. Kita beri nama ya untuk tiap variabelnya di variabel view. Kita beri nama, misalkan ini soal 1, ini soal 2, ini soal 3, ini soal 4, ini jumlahnya. Kemudian misalkan desimalnya mau dinolkan, boleh dinolkan. Nah, kemudian measurenya kan ini berbentuknya scale ya, skala, karena berbentuk soal. Ada rentang nilainya juga. Nah, setelah itu kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian masukkan semua soal nomor 1, 2, 3, dan 4 juga jumlahnya ke kolom variabel. Ini version ya, to tile, dan ini flag significant correlation. Kemudian oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya di output. Sebenarnya kita bisa langsung melihat di sini dengan adanya bintang ya. Di sini ada keterangan bintang 2 korelasi yang signifikan di alfa 0,01, bintang 1 korelasi signifikan di alfa 0,05.
Nah, di sini kita bisa lihat yang ada bintangnya itu soal nomor 1, 3, 4. Berarti ini bisa dikatakan 1, 3, 4 itu valid. Sedangkan soal nomor 2 itu tidak valid. Namun supaya lebih yakin gitu ya, kita bisa membandingkan dengan R tabel sesuai dengan kriteria pengujian yang tadi. Kita lihat di R tabel. Di R tabel itu N-nya kan ada 10 ya, banyaknya siswa ada 10. Kita lihat N ini siswanya ada 10, dikurangi 2 jadi 8 DF-nya. Kita cari DF 8 ini ya, DF 8. Kemudian alfanya yang 0,05. Nah, di sini kita gunakannya yang tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Jadi 0,05, DF-nya 8, berarti 0,6319. Nah, kita lihat sesuai dengan pengujian yang tadi. Kalau R hitung lebih dari L tabel, maka soal itu valid. Artinya kalau R hitung yang ini, nah, R hitung yang ini lebih besar dari tabel 0,63 berarti valid. Berarti ini valid. Ini kan kurang ya, ini kurang dari 0,63 berarti tidak valid. Yang ini lebih dari 0,63 berarti soal 3 valid. Soal 4 juga sama, itu lebih dari 0,63 berarti valid. Artinya soal yang valid itu soal nomor 1, 3, dan 4. Berarti 3 soal itu yang bisa digunakan untuk penelitian. Itu untuk melihat validitas dari instrumen ya soal. Nah, sekarang untuk uji reliabilitas perlu diketahui bahwa soal yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah soal yang valid saja. Artinya hanya soal nomor 1, 3, dan 4 saja yang dihitung, yang diikutsertakan dalam uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Masukkan soal yang valid, yaitu soal nomor 1, 3, dan 4. Masukkan ke kolom item. Kemudian ini tetap alfa ya. Oke. Nah, di sini sudah ada hasil reliabilitasnya. Nah, ini hasilnya 0,81. Banyaknya itemnya ada 3 soal. Kita lihat bagaimana interpretasinya. Nah, di sini 0,81 itu ada di rentang ini. 0,80 sampai 1. Berarti soal tersebut memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Gitu ya. Itu Bapak Ibu mengenai penjelasan tentang uji validitas dan reliabilitas tentang instrumen penelitian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.